Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di era pandemi ini, kita ketahui masih tersebar COVID-19. Oleh karena itu, kalian harus selalu menjaga kesehatan ya, dan melindungi diri kalian dengan cara menggunakan masker, rajin mencuci tangan setiap melakukan segala aktivitas, menjaga jarak dan jauhi kerumunan. Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Belakangan ini, kita sering dengar nama virus yang viral ini. Virus ini nama lainnya COVID-19. Saat ini, dia sering berpergian bahkan sampai keliling dunia loh. Dia adalah virus yang bisa membuat teman-teman sakit. Jadi, kalian harus hati-hati ya. Gejala umumnya adalah panas, batuk kering, sesak nafas. Seringkali diikuti dengan pusing, nyeri, sakit tenggorokan, dan rasa lelah. Mungkin juga terkadang ditambah dengan diare dan flu. Virus ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman, kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu. Baik anak-anak, sebelum mulai belajar, silakan kalian persiapkan dulu alat-alat tulisnya untuk mencatat materi yang nanti akan Ibu sampaikan. Ya, bagaimana? Sudah dipersiapkan? Kalau sudah dipersiapkan, jangan lupa juga untuk absen di e-learning terlebih dahulu, ya, agar kalian bisa dianggap hadir di pembelajaran hari ini. Ya, jangan lupa klik submit-nya juga biar absen kalian terekam di e-learning. Bagaimana? Sudah absen? Baik, kalau sudah absen semua, mari untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita masuk ke materi bab 3 ya. Setelah kemarin sudah PTS ya. Sekarang kita masuk ke materi bab 3 ya. Berarti bab 3 itu mempelajari tentang apa? Ya. Bab 3 itu kita akan mempelajari tentang memaknai peraturan perundang-undangan ya. Kita belajar pertemuan hari ini adalah subbab A, yaitu makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah,
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar kalian bisa mengetahui pengertian dari peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, agar kalian dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Ya, sebenarnya ini sudah kita bahas pada pertemuan tatap muka ya, tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, kita cari tahu dulu. Ibu akan jelaskan dulu tentang pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Hari ini Ibu akan menjelaskan dulu tentang pengertian peraturan perundang-undangan nasional ya. Negara Indonesia itu adalah negara hukum ya. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, yaitu pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima. Segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, itu harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemen yang saling menunjang satu dengan yang lainnya dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan pada Pancasila dan tentunya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22A dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22A ini, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk membentuk tata cara pembentukan undang-undang itu diatur dengan undang-undang, namanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, materi undang-undang tidak hanya mengatur tentang undang-undang aja ya, tapi memuat juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu dari pengertian peraturan perundang-undangan ya. Jadi ulangin lagi, sekali lagi, pengertian peraturan perundang-undangan yaitu memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk ditetapkan oleh lembaga negara ya, yang melalui proses yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Jadi kalau hukum yang berbentuk tertulis itu, dia hukumnya lebih mempunyai kepastian ya, lebih jelas karena ada bentuknya tertulis. Meskipun demikian, bentuk hukum tidak tertulis juga tetap diakui keberadaannya ya, sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. Secara formal, kalian sudah mengenal berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di sekitar kalian. Misalnya, ada tata tertib sekolah, ada peraturan di lingkungan rumah tangga, peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan undang-undang. Itu salah satu bentuk contoh peraturan yang berbentuk tertulis. Nah, selanjutnya dari pengertian peraturan perundang-undangan, Ibu akan menjelaskan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi susunan sistematika atau urutannya itu apa saja ya. Tata urutan peraturan perundang-undangan ini mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku ini memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lainnya ya. Jadi tata urutan peraturan itu memiliki hierarki atau tingkatan, di mana semua peraturan yang di atas atau di bawah itu saling terkait. Nah, tata urutan ini perlu dilakukan
sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas umum yang berlaku dalam hukum. Nah, asas-asasnya apa saja dalam tata urutan ini? Ya, jadi ada asasnya ya. Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Jadi jika ingin membuat peraturan tentang perundang-undangan atau membuat peraturan harus ada dasarnya dulu ya, acuannya ya, istilahnya seperti itu. Lalu yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Jadi hanya peraturan tertentu yang dapat dijadikan landasan bagi hukumnya. Lalu yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi ya. Jadi sebuah peraturan perundang-undangan itu yang masih berlaku itu dapat dihapus, dapat dicabut, dapat diubah ya oleh peraturan yang tingkatannya sederajat atau tingkatannya sama. Tidak boleh tingkatannya lebih atas atau lebih rendah. Jadi tingkatannya harus sama. Ya, jadi peraturan tersebut bisa dihapus, dicabut atau diubah dengan peraturan yang sederajat atau sama ya. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Jadi kalau ada peraturan yang baru, peraturan yang lama itu dikesampingkan, jadi mengutamakan peraturan yang baru. Lalu yang selanjutnya, peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengesampingkan peraturan undang-undangan yang lebih rendah. Jadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu lebih diutamakan daripada yang lebih rendah ya. Contohnya Undang-Undang Dasar ya. Kita lebih mengutamakan Undang-Undang Dasar dibandingkan dengan peraturan kota tetap ada hubungannya seperti itu. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan bersifat khusus mengesampingkan peraturan undang-undang yang bersifat umum. Lalu setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Gitu. Nah, salah satu asasnya itu. Jadi setiap peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda-beda. Ya, ini ada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Jadi hierarki atau tingkatannya itu yang pertama ada Undang-Undang Dasar ya tahun 1945 itu menempatkan kedudukan yang paling tinggi ya. Lalu yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau kita kenal sebagai TAP MPR ya. Lalu yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sudah dijelaskan di pertemuan terbuka apa perbedaan undang-undang dengan peraturan pengganti undang-undang. Ya, kalau undang-undang dibuat oleh lembaga legislatif, kalau peraturan pengganti undang-undang itu dibuat ketika dalam keadaan genting atau penting ya. Itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa kita singkat Perpu ya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ketika undang-undang belum dibuat, maka dibuatlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam keadaan penting ya, khusus itu dibuat oleh Presiden. Lalu yang keempat ada peraturan pemerintah ya atau PP. Lalu yang kelima ada peraturan Presiden. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi, yaitu Perda provinsi. Yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten dan peraturan daerah kota, itu yang paling bawah ya tingkatannya. Peraturan daerah provinsi baru peraturan daerah kabupaten atau kota. Baik anak-anak, bagaimana? Sampai sini paham tentang Ibu jelaskan tadi tentang pengertian peraturan perundang-undangan ya, dan juga tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu tentang pengertian peraturan perundang-undangan. Pengertiannya yaitu peraturan perundang-undangan itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu adalah memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kalau tata urutan peraturannya tadi menurut pasal 7 ya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang dan Perpu, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, keenam ada peraturan daerah provinsi, dan ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau
telepon. Nah, gitu. Bagaimana, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, jangan lupa setelah ini kalian kerjakan tugas evaluasi di e-learning ya. Nah, dan kerjakan tugasnya. Kalau belum ada yang paham, silakan bisa tanya ke ibu ya, atau pada saat pertemuan tatap muka nanti. Ya. Baik anak-anak, sekian pelajaran dari ibu. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.